Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Septiani Bergams. Saya dari kelas keperawatan 2023G dengan NPM 2320-1240. Pada kesempatan hari ini, saya ingin mempresentasikan tugas saya. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah Pancasila dengan judul Permasalahan Sampah Menjadi Dampak Lingkungan yang Tidak Sehat. Oke, mungkin teman-teman sudah mengetahui apa itu sampah, tapi mari kita simak videonya selengkap ini. Oke, sampah. Sampah merupakan masalah lingkungan yang sangat serius yang dihadapi oleh masyarakat pada umumnya. Saat ini, sebagian besar masyarakat telah mengetahui dampak buruk sampah, antara lain menyebabkan banjir, penyakit, bau yang dapat mengganggu kehidupan. Tapi, hal ini tidak diimbangi oleh perilaku masyarakat itu sendiri. Permasalahan sampah bukan lagi sekedar masalah kebersihan dan lingkungan saja, akan tetapi sudah menjadi masalah sosial yang berpotensi menimbulkan dampak negatif. Pencemaran lingkungan dipahami sebagai suatu kejadian lingkungan yang tidak diinginkan, menimbulkan gangguan atau kerusakan lingkungan, bahkan dapat menimbulkan gangguan kesehatan sampai kematian. Oke teman-teman, yang berikutnya adalah sumber-sumber sampah. Sampah berasal dari 5 sumber. Yang pertama adalah sampah dari rumah tangga, yang kedua sampah dari pertanian, yang ketiga sampah dari perdagangan dan perkantoran, yang keempat sampah dari industri, dan yang kelima adalah sampah dari kegiatan rumah sakit. Yang pertama, mari kita bahas. Oke, sampah rumah tangga. Sampah yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga antara lain berupa sisa hasil pengolahan makanan, barang bekas dari perlengkapan rumah tangga seperti kertas, kardus, gelas, kain, tas bekas, sampah dari kebun dan halaman, batu baterai, dan lain-lain. Terdapat jenis sampah rumah tangga yang mengandung bahan berbahaya dan beracun atau B3 yang perlu penanganan khusus agar tidak berdampak pada lingkungan, seperti batu baterai, bekas kosmetik, pecahan lampu, bekas semir sepatu, dan lain-lain. Oke, yang berikutnya adalah sampah pertanian. Sampah yang berasal dari kegiatan pertanian pada umumnya berupa sampah yang mudah membusuk, seperti rerumputan dan jerami. Penanganan sampah dari kegiatan pertanian pada umumnya dilakukan pembakaran, yang dilakukan setelah panen. Jerami dikumpulkan di pojok sawah, kemudian dibakar. Oke, yang berikutnya adalah sampah dari perdagangan. Kegiatan pasar tradisional, warung, supermarket, toko, pasar swalayan, mall, menghasilkan jenis sampah yang beragam. Sampah dari perdagangan banyak menghasilkan sampah yang mudah membusuk, seperti sisa makanan, dedaunan, dan menghasilkan sampah tidak membusuk, seperti kertas, kardus, plastik, kaleng, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah sampah industri. Sampah industri, kegiatan industri menghasilkan jenis sampah yang beragam, tergantung dari bahan baku yang digunakan, proses produksi, dan output yang dihasilkan. Penerapan produk bersih atau cleaner production di industri perlu dilakukan untuk meminimalisir jumlah sampah yang dihasilkan. Yang berikutnya adalah sampah dari kegiatan rumah sakit. Sampah yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit, selain sampah umum yang dihasilkan oleh para pengunjung rumah sakit maupun pegawai, dapat berupa sampah botol infus, cairan tubuh, potongan tubuh, tajam radioaktif, gas, di mana sampah rumah sakit digolongkan sampah infeksius. Yang berikutnya adalah cara kita mengatasi sampah. Untuk meminimalisasikan dampak dari sampah, sampah yang dibuang harus dipilah sehingga tiap bagian dapat dikomposkan atau didaur ulang secara optimal, daripada dibuang ke sistem pembuangan limbah yang tercampur seperti yang ada saat ini. Selain itu, industri-industri juga dihimbau untuk mendesain ulang produk-produk untuk memudahkan proses daur ulang produk tersebut. Berikut adalah prinsip-prinsip yang bisa diterapkan dalam pengolahan sampah. Prinsip-prinsip ini dikenal dengan nama 4R, yaitu yang pertama, mengurangi sebisa mungkin, meminimalisasi barang atau material yang kita pergunakan. Semakin banyak kita menggunakan material, semakin banyak sampah yang dihasilkan. 2. Menggunakan kembali. Sebisa mungkin, pilihlah barang-barang yang bisa dipakai kembali. Hindari pemakaian barang-barang yang sekali pakai atau buang. Yang ketiga, mengganti. Teliti barang yang kita pakai sehari-hari. Gantilah barang-barang yang hanya kita dipakai sekali dengan barang yang telah tahan lama. Yang keempat, mendaur ulang sebisa mungkin barang-barang yang sudah tidak berguna. Yang berikutnya adalah kaitan nilai-nilai Pancasila dengan permasalahan sampah. Yang pertama adalah keadilan sosial.
Penerapan nilai keadilan sosial dalam pengelolaan sampah diwujudkan dalam upaya memberikan akses yang sama terhadap lingkungan yang bersih dan sehat. Yang kedua adalah gotong royong. Prinsip gotong royong diwujudkan dalam kerjasama masyarakat dalam pengelolaan sampah, seperti kegiatan bersama membersihkan lingkungan dan memilah sampah. Yang ketiga adalah keragaman. Pengelolaan sampah yang mencerminkan penghargaan yang baik terhadap keragaman, termasuk keragaman jenis sampah dan keragaman masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan sampah. Yang keempat adalah kebiasaan kita membuang sampah. Kebiasaan membuang sampah ini memiliki kaitan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti kewajiban masyarakat Indonesia untuk menjaga kelestarian alam. Oke, dengan demikian, penerapan nilai-nilai Pancasila dapat menjadi landasan yang kuat dalam menangani permasalahan sampah dan lingkungan secara keseluruhan. Yang berikutnya adalah kesimpulan. Permasalahan sampah merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang selalu menjadi isu hangat untuk diperbincangkan pada hampir seluruh wilayah perkotaan di Indonesia. Pengelolaan sampah merupakan tantangan terbesar bagi Indonesia. Kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab setiap orang. Lingkungan yang bersih mencerminkan kualitas hidup masyarakat dan menjamin kesehatan setiap individu. Hidup di lingkungan yang kotor dan miskin tentu membuat seseorang rentan terhadap berbagai penyakit. Jadi, ayo teman-teman kita menjaga lingkungan kita. Oke teman-teman, sekian presentasi saya hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan menambah wawasan untuk teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih.